Udah berapa lama tuh? Udah 6 bulan lah kurang lebih. Udah 6 bulan buat bisnis ini? Iya. Gila, keren banget bro. Iya. Kita mau mulai dulu acara bro ya? Siap. Siap. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi Anda menyaksikan Rema, kali ini spesial Natal dengan tema menyambut Natal, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan kali ini bersama dengan Pastor Brian Siawarta. What's up brother? Senang banget bisa berada di sini. Kak David, thank you Siap. for having me. Sama-sama, dan kita juga ada di tempat ini di Osio Restaurant. Ini di Sedayu City. Nice. Korean ini food ya? nice place, Korean food, dan ini Osio ini artinya come. Come, datanglah. Ya. Oh come, let us adore him. Oh, Osio, let us adore him. Kencana Kira-kira kayak yo. begitu. Kencana ya. Cocok banget ya buat suasana Natal ini. Buat suasana Datang Natal. dan merayakan kebaikan. Alright. Nah anyways, bicara Yep. soal Natal nih ya. Kenapa sih ya kira-kira Tuhan tuh mau repot-repot datang ke dunia gitu? Apa yang melatar belakangi dia harus datang dan mau mati buat kita gitu? Pertanyaan bagus banget. Menurut aku pribadi, kita harus selalu ingat bahwa Natal itu bukan cuma waktu di mana kita merayakan kebaikan Tuhan, bukan cuma kita merayakan Happy Birthday Baby Jesus, tapi justru Natal itu adalah esensi dari iman Kristiani kita, iman Nasrani kita, untuk semua teman-teman yang Kristen atau Katolik. Karena Natal ada karena sepanjang sejarah kita melihat di Alkitab, manusia tidak bisa dalam pencobaan dan pencapaian manusia untuk mencapai kesempurnaan rencana Tuhan. Kita selalu gagal, Kak David. Gagal ini dalam artian untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, Iya. atau seperti apa? Untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, Tuhan kasih kita beberapa peraturan, kamu jangan melakukan ini, kamu jangan melakukan itu. Tapi kan seperti yang biasa kita tahu, kita sering kali melakukan yang kita tidak boleh lakukan. Right. Itulah Disuruh diri kita jangan, yang malah maju. dilakukan. Jangan sama dia, udah pasti nanti kamu bakal patah hatinya. Tetap dipacarin. Udah tahu itu adalah pilihan yang buruk, toxic relationship, tetap masuk. Nanti kalau udah selesai nangis, disakiti, baru mundur. Itu salah satu contoh, kita anak muda ya. Iya, Tapi dari dulu memang di dalam Alkitab kita melihat orang-orang yang luar biasa tetap jatuh dalam dosanya. Sampai satu titik Tuhan menyatakan, udah cukup. Manusia memang tidak bisa mencapai Tuhan dalam kesempurnaannya. Maka pada saat manusia tidak bisa mencapai surga, Tuhan yang tinggal di surga meninggalkan surga untuk turun ke dunia, menjadi manusia, untuk mati di atas kayu salib untuk kita, menebus dosa kita, menghapus, mengampuni kita. Jadi dan inisiatifnya itu memberi dari kita Tuhan justru ya, bukan dari kita. Bukan Karena dari nggak kita. bisa. Bukan dari kita. Oke, nah tapi kan ada nih yang bilang yang penting gue jadi orang baik lah. Ya, artinya gue nggak melakukan kesalahan, nggak nyakitin orang lain, Iya. dan ya lakukan kebaikan aja. Iya. Nah, tapi kenapa sampai sekarang kelihatannya dengan kebaikan seperti itu pun tampaknya nggak mampu juga membawa kita menembus sorga begitu. Betul karena Tuhan itu kudus, Dia itu mulia, Dia itu begitu sempurna. Maka apa saja yang kita lakukan, tidak peduli seberapa baiknya, itu nggak cukup baik. Tidak bisa mencapai kesempurnaan. Karena itulah Tuhan yang sempurna turun ke dunia, mati buat kita yang hina. Kenapa? Agar kita yang hina bisa dipermuliakan bersama Dia. Dia meninggalkan kemuliaannya, menjadi hina, supaya kita menerima kemuliaannya. Iya, kita yang hina bisa dipermuliakan bersama Dia, itu yang kita katakan. That's awesome. Dan itu kan yang luar biasa dengan Iya, iman kita sebenarnya. Itu dia. Nah, sekarang bagaimana cara kita tahu bahwa Tuhan sudah berkenan atas hidup kita? Pertanyaan yang bagus, karena menurut aku pribadi, kita akan selalu bertanya seperti itu. Sebenarnya benar nggak sih? Aku akan masuk surga nggak sih? Aku gimana? Orang baru kemarin berbohong, orang baru kemarin menipu, orang baru kemarin selingkuh, orang baru kemarin hidupku masih begini, iya kan? Kan gue baru dapat nih kabarnya sekarang. Gitu. Iya. Tapi ya itu dia, kita tidak pernah, sebenarnya gini, kita harus tahu bahwa kita tidak pernah pantas untuk menerima kebaikan Tuhan. Tidak pernah pantas untuk menerima keselamatan. Kita tidak pernah pantas, dan kita tidak akan pernah pantas. Tapi Tuhan yang membuat kita pantas. Jadi kebalikan yang kita harus pikir, dan terutama ini yang aku pengen teman-teman mungkin ingat ya. Kita tidak berbuat baik agar kita dicintai, disayangi, dan diselamatkan. Tapi kebalikannya,
kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita sudah dicintai. Kita berbuat baik karena kita sudah diterima dahulu dari Tuhan. Jadi kita mungkin harus merubah sedikit cara pikir kita. Itu nggak sedikit kayaknya Pastor ya. Semuanya. Itu banyak itu dirubah. Karena become new ya, jadi Ya. sesuatu yang baru kan. Betul. Bukan lagi kita yang hidup ya, tetapi Kristus yang hidup. Ya. Sehingga dia yang bekerja dalam hidup kita kan. Benar. Untuk semua kebaikan yang harus kita lakukan itu jadi dari Tuhan sendiri Betul, yang memberikannya kepada kita. Betul. Dan tapi itu mempermudah segalanya karena kita tidak perlu harus bertanya-tanya, aduh, aku kalau mati nanti kemana ya? Aduh, kayak hitung-hitung dosa bakal kemana kan? Sebenarnya nggak enak hidup seperti itu. Aku dulu besar dengan pemahaman seperti itu. Tapi pada saat aku mulai mengenal dia secara pribadi, ternyata cara pikirnya nggak kayak gitu. Kita jatuh cinta aja sama Tuhan. Dan dari sana pelan-pelan kita berubah. Dari sana pelan-pelan kita menjadi seperti Kristus. Jadi pemikiran kita, pola pikir kita berubah jadi Ya, seperti Kristus. benar. Oke, ini keren banget. Nah sekarang keselamatan ini sebenarnya mencakup apa aja kalau menurut Pastor? Oke, menurut aku yang pertama, kita biasanya dari iman Kristiani atau mungkin iman apapun ya, seakan-akan dalam keagamaan, dalam keimanan, surga adalah tujuan akhirnya. Kayak kita hidup baik, jangan berbuat jahat, biar nggak kehilangan tiket masuk betul. surga gitu kan. Betul. Kayak semua di dunia ini orang bilangnya begitu. Iya, kita rebutan ke surga, lewat pintu yang mana aja deh, lewat server yang mana aja kita sama-sama ke surga. Tapi menurut aku ya, setelah aku mengenal Tuhan, ternyata surga itu bukan tujuan akhir, tapi adalah titik awal. Karena kita adalah orang-orang yang diberikan keselamatan gratis, tanda kutip ya, gratis kita terima. Dan surga itu adalah kepastian. Dan surga itu adalah titik awal. Maksudnya apa? Maksudnya aku pribadi percaya, saya pribadi percaya bahwa kalau kita hidup hanya untuk surga, itu adalah hidup yang sangat kecil. Tapi yang Tuhan mau bukan, kehidupan iman ini bukan seakan-akan satu hari kita ke surga. Tapi Tuhan mau kita membawa surga ke dunia hari ini. Artinya bagaimana kita hidup satu dengan yang lain. Gimana kalau aku bisa kenal Kak David. Gimana dalam interaksi kita, aku bisa membawa surga hari ini. Karena surga itu nggak harus nanti. That's good. Jadi itu kayak yang doa Bapak kami itu ya? Iya. Thy kingdom come. That will be Thy will done. be done. Di sini sekarang. Seperti apa cara membawa surga? Sangat sederhana. Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah. Sesamamu manusia. Makanya pada saat kita mengutamakan kasih, hukum yang paling penting, hukum teologi, seberapa kita baca Alkitab, seberapa kita bisa menghafal lagu dan mengerti isi Alkitab, itu nomor 2 dulu. Ya. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain? Surga ada di sana. Gila. Jadi menghadirkan surga di dunia ini melalui dunia kehidupan ini. kita. Iya. Gak usah pikirin soal nanti nyampe surga apa enggak. Surga aja ditarik ke sini ya. Iya, kalau udah di sini Kalau di kita nggak sini, perlu pusing nanti nggak usah lagi pusing. kan? Urusan lain itu nanti Iya. belakangan ya. Dan Oke, tetapi dalam perjalanannya Ya. apakah karya Kristus ini sebenarnya di kayu salib melalui kelahirannya ya, Ya. di Natal ini bisa gagal? Ini pertanyaan teologis ya, karena dari umat Kristiani pun kita memiliki 2 sudut pandang yang berbeda. Ada banyak, tapi ada 2 spektrum yang berbeda ya. Tanpa kita masuk terlalu dalam, satu spektrum bilang kalau kita menerima keselamatan udah nggak bisa hilang. Itu akan selamanya. Kenapa? Karena dari awal Tuhan udah memilih siapa yang diselamatkan. Itu yang di ujung sana. Yang di ujung satunya bilang kita yang memilih. Tuhan mati buat kita, tapi dia tidak memastikan kita selamat. Kita yang harus memilih lewat free will kita, keinginan memilih untuk kita memilih Tuhan dan memilih keselamatan, dan kita harus mempertahankan itu sampai akhirnya. Dan kalau kita tidak mempertahankan sampai akhirnya, kita bisa kehilangan itu. Mempertahankannya dalam konteks apa nih kalau yang dari sisi Jangan sebelah sini? berdosa, jangan kita harus selalu mau untuk kita diselamatkan. Kalau kita bilangnya di bahasa teologisnya itu justification, dijustifikasi, dibenarkan. Tapi ada sanctification, proses hari demi hari kita menjadi serupa seperti Kristus, pengudusan gitu kan. Jadi cara pikirnya ada berbagai. Tapi kalau aku pribadi percaya seperti ini. Yang paling penting bukan bagaimana kita memperkerjakan atau apa yang kita percaya teologi, tapi buahnya apa? Yang paling praktikal itu adalah itu yang penting sebenarnya. Pohon baik yang tidak bisa baik, dirasakan. bisa dirasakan. Dan yang kalau kita berdebat teologis, kita paling berdebat sama orang Kristen aja, gitu kan, sama orang Katolik. Tapi kalau kita hidup dengan sangat praktikal, bahwa buahnya itu bisa dirasakan,
buahnya apa? Buah-buah roh, kesabaran, kebaikan, pengendalian diri. Iya, iya. Ini bukan cuma bisa dinikmati oleh orang-orang yang percaya, tapi justru bisa dilihat dan dinikmati oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan bukankah itu sebenarnya inti dari Natal? Bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang Kristen, untuk orang Katolik, untuk kita yang percaya saja, tapi untuk semua orang. Artinya teman-teman yang hari ini, sekarang ini lagi nonton nih, apapun iman kepercayaan mereka, Ya. mereka bisa tahu bahwa Tuhan sayang sama mereka. Tuhan sayang sama kamu, apapun iman kepercayaanmu. Dan keselamatan itu ada buat setiap dari kita. Jikalau Bukan kita eksklusif mengenal. untuk orang Kristen Bukan. ya, tapi untuk semua semuanya. umat manusia ya. Iya, yang penting kita mengenal dia. Percaya kepada. Karena kan aku bisa bikinin kue nih, Aha. tapi mau makan nggak makan kan terserah dari Kak David, pingin makan Iya, atau enggak, right? Tuhan udah mati buat kita di atas kayu salib, keselamatannya sudah dibayar, bukan murahan ya, Iya, iya. mahal, saking mahalnya kita nggak bisa bayar, dia yang bayar. Iya, iya, Tapi iya. mau makan atau enggak kan terserah setiap dari kita. Itu dikasih offer ya. Offer. Dan dunia juga menawarkan juga sama-sama. Iya. Dunia, sembari Tuhan menawarkan keselamatan daripadanya, dunia juga menawarkan kenikmatan dunia Iya. dan segala macam yang ada di dunia ini. Betul. Yuk pilih mana? Tapi yang ini prank nih. Tapi yang ini Prank prank. ini. Zong, zong. Zong, pas banget. Oh, gabus ini. Makanya mesti pilih yang benar. Dan Iya. pilih yang benar itu adalah dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Iya. Nah, sekarang begini. Kan ini setiap orang selalu pengennya pilih yang benar selalu. Iya, iya. kan? Tapi ketika dia sudah memilih, kadang-kadang dia merasa bahwa gini, Tuhan kayaknya kok gue ikut Tuhan malah makin kacau, hidup gue makin Iya, susah. iya, iya. Bukan kacau, sorry, lebih susah gitu. Iya. Dulu kayaknya easy money, Iya. ya kan, terus make friends gampang banget, Iya. hang around dengan teman-teman yang ya you know, Iya. ya kan, yang sama-sama dari dunia inilah Iya. kira-kira. Kita juga dari dunia ya. Yoi. Cuma maksudnya orang-orang yang betul-betul menikmati dunia. Iya. Tapi terus kemudian kenapa ikut Tuhan, percaya kepada Yesus, lalu malah Kayaknya hidup gue jadi susah masalah dibatasin makan ini, banyak katanya. masalah Iya, iya. iya, iya. Makan susah, uang nggak dapat dengan mudah begitu. Benar, benar, benar. Terus mereka bilang, terus buat apa nih? Iya, Gitu. iya, iya. Apa di mana janji keselamatannya gitu? Iya, oke. Tentunya aku sendiri mengalami dalam perjalanan, kita juga pernah mengalami ya. Mungkin satu hal yang kita harus ingat, hidup itu susah, ada, dan tanpa Tuhan udah susah, udah pasti. Itu nomor Iya, satu iya. dulu ya. Jangan dibuat lebih susah. ya. Betul. Ikut Tuhan tidak menjanjikan kemudahan dalam hidup, dan Tuhan tidak pernah. Bahkan ada ayatnya Tuhan berkata, di dalam hidup ini engkau akan memiliki masalah. But take heart, tenang aja. Because I've overcome the world. Aku telah melewati, menguasai. Pada akhirnya gini, Tuhan Ini overcome the world. overcome the world. Ini dalam banget sebenarnya. Iya, dia di Itu atasnya. jadi seperti apa maksudnya bahwa saya sudah mengalahkan dunia ini? Apa terus kemudian benefitnya buat kita yang percaya kepadanya? Menurut aku yang paling simple, dan ini buat semua teman-teman di mana yang lagi mendengarkan, apapun masalahmu, apapun kesusahan yang kau hadapin, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa masalah akan dia rubah. Memang kita lihat di Alkitab, kadang-kadang ada masalah, ada badai, Tuhan hilangkan begitu saja. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah dia akan selalu ada bersamamu. Kadang-kadang Tuhan tidak merubah situasi kita karena dia mau merubah kitanya. Kita yang diubah. He doesn't Cara always take pandang us. kita, proses bagaimana kita melihat dunia ini begitu ya. He does not always takes us from the fire. Sometimes he takes us through the fire. Dia tidak selalu membawa kita melewati atau pergi dari api. Tapi seringkali, lebih sering, dia melewati kita, dia membawa kita melewati api. Right. Membuktikan bahwa dia ada bersama dia dan api itu tidak akan menghanguskan dan menghancurkan kita. Justru membangun kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Right. Saya jadi ingat bahwa Tuhan itu kalau di Alkitab itu nggak pernah bilang gini, Brian, you can do it, go for it. Yeah, 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 Kayaknya Tuhan nggak pernah ngomong gitu. Yang Tuhan pernah bilang, I will be with you. That's it. Always. Ya, Jadi dia take us through the fire, ya, tapi bersama-sama dengan dia, dia gandeng kita. dia. Bukan disuruh jalan sendirian. Yeah. Yeah, you can do it, you can do it. That's No, it. we cannot, man. Yeah. Ya kan? Yeah. Tapi ini ternyata di dalam Alkitab Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Yeah. Asalkan memang tadi kita pilih seperti yang tadi kue tadi ya. Iya. Bicara soal kue nih. Wih, ada. Ada kue dari homemade ini. Enggak lengkap kalau Ini kita. ada pilihan, bro. Pastor. Ah, Mau pilih yang mana? Oke. Yang ini yang keselamatan, yang ini Kalau ini dua-duanya kenikmatan. keselamatan kayaknya. Dua-duanya kenikmatan. Kenikmatan dan keselamatan ini ya, luar biasa. Oke, jadi kita coba dulu aja yang ini. Gas. Gas, yang nastar ya. Karena nastar itu, it's Christmas.
Ya kan? That's it, benar, It's benar, Christmas, benar. jadi kita makan nastar dulu. Oke, mari kita Habis itu ambil. kita akan bicarakan lagi, lanjutin lagi soal bagaimana tentang kedatangan Yesus. Luar Tapi kita biasa. nikmatin dulu ini aja lah ya. Betul. luar By the biasa. way, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry everyone. Christmas everybody. Ya, dan pemirsa, Anda masih menyaksikan Rema Spesial Natal. Masih bersama Pastor Brian Siawarta. Nih Pastor, ini kan Tuhan Yesus tuh 33,5 tahun ya. Ya, kehidupannya. Ya, datang ke dunia ini. Memang dari 12 tahun sampai 30 mungkin nggak ketahuan nih. Kira dia ngapain. Ya, biasanya belajar, biasanya kalau orang Yahudi ya. Tetapi dalam 3 tahun setengah, itu kan Tuhan kasih contoh ya. Seperti kasih sampel hidup tuh seperti apa gitu. Bahkan di dalam pengajaran-pengajarannya di Matius, Markus, Lukas, kita tahu Tuhan mengajarkan banyak hal. Tapi seringkali ini, nggak usah orang lain deh, saya aja. Masih bisa gagal gitu untuk ngikutin sampelnya Tuhan Yesus. Kegagalan-kegagalan ini bisa membawa kita kepada keselamatan atau kita justru malah seperti tadi, masih berusaha harus memperjuangkan lagi keselamatan itu. Pertanyaan yang bagus. Mungkin kita harus mengerti dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah kita memang melihat Tuhan Yesus hidupnya itu sebagai sebuah panutan ya. Mungkin kita sebagai umat yang percaya, junjungan. Ini nih role model kita ya. Tapi kalau kita hanya melihat dia sebagai itu, maka itu sebenarnya bukan iman Kristiani yang sebenarnya. Karena banyak teman-teman dari iman agama yang berbeda pun melihat Yesus Kristus, seseorang yang berjalan di atas bumi 2000 tahun yang lalu, itu sebagai sosok figur manusia yang baik. Ada yang mengenal dia sebagai nabi, ada yang mengenal dia sebagai guru, tanpa harus percaya. Jadi kalau sebatas cuma lihat ini orang hidupnya baik secara moralitas dan kita mengikuti dia, bagus sih, tapi kita nggak boleh terjebak ke sana. Jadi harus gimana? Kita harus lihat seperti apa? Menurut aku pribadi, Tuhan Yesus ada bukan untuk memberi kita contoh bagaimana hidup. Walaupun itu juga, tapi itu bukan yang primary. Yang utama adalah Alkitab berkata seperti ini. Kita menyembah Tuhan yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa melihatnya di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi pada saat kita melihat Tuhan Yesus, kita bukan melihatnya sebagai gua harus kayak dia, aku harus bisa menjadi seperti dia. Karena itu balik lagi, itu adalah sesuatu yang sangat agamawi. Ada goal yang harus kita raih. Ya, Bukan yang mengusahakan itu tadi. Mengusahakan, begitu. Tapi kita harus melihat dia. Gila, ini ada orang, Tuhan, di dalam wujud darah dan daging. Dan kasih yang dia tunjukkan. Karena pada saat Tuhan Yesus ada di dunia, apa yang dia lakukan? Dia mengasihi orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang dibuang oleh agama, orang-orang yang dibuang oleh dunia, orang-orang yang dibilang sampah nih, pemungut cukai, janda miskin, anak-anak orang yang sakit kusta, semua yang terbuang, dia rangkul. Yang berdosa dia maafkan, semua dia masukkan ke dalam keluarganya. Dan dia bilang, dia mengasihi semuanya. Itu yang pertama-tama kita harus lihat. Pada saat kita udah melihat itu, kita akan sadar bahwa ternyata tidak ada kegagalan kita yang cukup besar untuk disqualify kita, mengeluarkan kita dari cinta kasih Kristus. Jadi pada saat kita lihat Tuhan Yesus, jangan jadikan itu beban hidup. Tapi jadikan itu inspirasi untuk tahu bahwa kita akan selalu dicintai. Dan bahwa kita diampuni, kita dikasihi oleh Tuhan. Iya. Dan ini membuka relasi hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Betul. Artinya gini Kak David, kalau kita baca cerita Tuhan Yesus, atau sebenarnya pada saat kita baca Alkitab, siapapun yang kita lihat, masalah kita seringkali menjadikan diri kita karakter utamanya. Contohnya, Daud lawan Goliat, kita baca, wah aku harus kayak Daud, aku harus bisa mengalahkan semua raksasa di depanku. Sering tuh begitu kan. Padahal kita bukan Daud. Dalam Alkitab ada satu peraturan yang sangat sederhana, bahwa semua cerita Alkitab itu menunjukkan kepada Kristus, siapa Yesus. Berarti dalam cerita Daud dan Goliat, Daud itu adalah Yesus. Kita siapa? Kita bangsa Israel yang ketakutan hampir kencing-kencing. Kenapa? Karena takut dibunuh sama umat Filistin. Kita bukan Daud yang menang. Yesus adalah Daud yang menang, memenangi kematian dan dosa. Dan karena Daud menang, bangsa Israel kan otomatis menang, auto menang. Karena Yesus menang, kita pun ikutan menang. Jadi pada saat kita melihat cerita Yesus, kita jangan melihat Tuhan Yesus dan aku harus bisa seperti Yesus. Nggak akan pernah bisa. Tapi pada saat kita melihat cerita Yesus, Tuhan Yesus memaafkan, menyembuhkan orang yang terluka, orang yang cacat, orang yang kusta. Kita bukan Yesusnya, kita adalah orang kustanya. Kita bukan yang mencintai, mengubah, membuat mujizat. Bukan, kita yang dicintai, diubah, menerima mujizat. Ya, jadi kita harus melihat, mungkin contoh tadi Daud, kalau di contoh lain mungkin Yusuf ya, itu Yesus yang menyelamatkan seluruh
bangsa Israel. Betul. Ya. Bukan cuma Jadi bangsa kita Israel, harus tapi melihatnya dunia waktu itu. bahkan dunia. Betul. Jadi memang harus cara pandangnya ini harus melihat bahwa ini Yesus. Karena dari kitab Kejadian bahkan sampai Wahyu, it's all about Jesus. It's ya. all about Dan satu nama. Jesus. ini. Di seluruh cerita ini Betul. yang nulis beda-beda, Betul. diinspirasi oleh Roh Kudus yang sama. Betul. Dan itu membuat sebuah Alkitab yang amazing sampai hari ini. Betul. Dan Betul. nggak bisa ditiru oleh orang lain. Nggak bisa, itu benang Nggak ada merahnya. copycatnya. Makanya kadang-kadang Nggak ada orang kan copy nanya gini, bisa nggak sih Tuhan Yesus itu gagal? Atau bahkan ada gini, kalau Adam tidak pernah makan buah itu, berarti Tuhan Yesus nggak perlu datang dong. Berarti nggak akan ada nih Natal. Tapi itu beberapa pertanyaan yang mungkin kita nggak akan pernah tahu kalau kita mengada-ngada ya, gimana kalau Adam nggak pernah makan buahnya gitu kan. Tapi satu hal yang aku tahu bahwa Tuhan Yesus nggak pernah plan B. Tuhan Yesus bukanlah plan B karena manusia gagal, Tuhan Yesus dikirim. Memang narasinya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah menjadi ban cadangan. You and me, kita nggak pernah jadi ban cadangan. Dari awal, kitalah anak-anak Tuhan yang dia cintai. Dan dari awal, yang ada di hati dia hanyalah mencintai kita, membawa kita bersama dia. Itu benang merah seluruh Alkitab itu. Nice. Jadi memang Tuhan dan kita. Ya. Itu di hatinya Tuhan ada kita. Yep. Dan seharusnya dalam hati kita tuh ada Tuhan juga. Nah. Artinya ini jadi satu ya. Betul. Satu dengan dia. Seperti Yesus dengan Bapa adalah satu. Betul. Jadi betul. punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi nggak usah pusing lah dengan yang KTBLC kecil-kecil itu. Tapi yang penting bagaimana sekarang kita mengasihi Betul. orang lain. Bagaimana Kristus sudah mengampuni kita, ya Mengasihi kita ampuni. kita ampuni. Jangan sampai kita juga habis itu jadi jahat, nggak mau mengampuni orang yang menyakiti kita ya. Betul. Karena kalau enggak, waduh, repot. Artinya kita nggak paham betul Betul. bahwa Bapa sudah mengampuni kita. Betul. Bener banget. Nice. Ini amazing banget. Nah, jadi keselamatan ini nih memang tadi seperti dibilang gratis tapi nggak murahan. Ya, keselamatan yang Tuhan kasih ini nilainya sangat mahal, betul ya. Dengan sebuah rancangan yang luar biasa kalau tadi dibilang, Ya. bahkan dari seluruh Alkitab menuliskannya demikian. Nah, kenapa tapi keselamatan ini harus melalui salib? Kenapa harus salib? Kalau kita mau ngomong sederhananya, bukan sederhananya sih, tapi kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu, pada saat manusia berdosa pertama kalinya, Adam itu berdosa, tuh kita lihat juga cerita seperti cerita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus membunuh sebuah korban pertama. Dia ambil kulitnya, dipakein baju. Dari dahulu, siapa Tuhan dalam kesuciannya pada saat ada dosa, satu-satunya cara untuk membayar dosa adalah dengan dicurahkannya darah. Makanya di bangsa Israel dari zaman dulu, kalau mereka berdosa, mereka harus memberikan kurban persembahan. Binatang dipotong, korban pengampunan dosa. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, tergantung banyaknya dosanya dan besar dosanya. Kalau dosanya kecil, pakai merpati. Kalau dosanya besar, pakai anak lembu gitu kan. Beda-beda gitu. Tapi satu kali, makanya pada saat mereka, Tuhan melihat bahwa manusia selalu mengulang kesalahannya, minta maaf tapi mengulang lagi. Dan Tuhan kirimkan anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela. Dan Alkitab berkata, sekali untuk selamanya, ini akan menghapuskan semua dosa semua umat manusia. Jadi itu adalah korban terakhir yang dibutuhkan. Sejak situ tidak perlu ada darah yang tercurah. Nah bedanya apa? Kenapa harus Tuhan? Karena darah yang paling mahal. Makanya dibilang ini bukan murahan, ini gratis karena ada yang bayar. Darah yang termahal itu harus dicurahkan untuk menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Itu yang the best of heaven ya, Iya. yang diberikan. Betul. Dan, nah, mungkin tapi saya kembaliin lagi sedikit ya. Tapi kenapa kemudian anak domba ini harus disalib? Kenapa harus salib begitu? Apakah salib ini ada satu hal yang khusus gitu? Oh, salibnya. Spesifik, yes, Yep. salibnya itu sendiri gitu. Tuhan yang mulia turun ke dunia yang hina dan dihina, diolok-olok. Di zaman itu, cara kematian dengan salib adalah kematian yang paling lowest of the lowest. Hanya pembunuh, pemerkosa, perampas, orang-orang yang melakukan kejahatan yang paling parah yang dibunuh dengan cara disalibkan. Itu adalah bukan cuma naik ke atas kayu, ditusuk-tusuk habis itu selesai ya, tapi ada prosesi diolok-olok, diejek. Dan Tuhan harus melewati semuanya itu untuk mati dengan cara kematian yang paling rendah. Dan itu ditelanjangin kalau nggak salah. Semuanya ditelanjangin. Kita Kita kan ngelihatnya ada celananya, Masih- kainnya iya, kan, iya. nggak ada. Jadi itu benar-benar
paling memalukan. Paling memalukan, penuh dengan darah, kotoran, ludah orang. Jadi mental, fisik itu benar-benar dianggap bukan siapa-siapa. Bayangkan Tuhan yang paling mulia dibegitukan. Terus kalau kita masih merasa bahwa, siapa lo? Gua nih ini. Kayaknya tuh kayak nggak layak banget ya. Maksudnya kita merasa hebat gitu. Padahal kita tuh sangat hina sebenarnya. Betul. Tapi kita nggak ngelihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sangat hina tadi. Betul. Ditelanjangin. Kita mungkin dipermalukan nggak sampai ditelanjangin. Iya. Itu aja rasanya udah marah mau bunuh orang. Iya. Makanya kalau Tuhan Yesus digituin tuh kayaknya kita siapa gue sih, gila, sampah banget nih gitu ya rasanya kalau kita merasa bahwa terus kita sombong gitu, kayak gila parah sih. Makanya Kak David, aku selalu bilang kita sebagai anak-anak Allah ya, kita sebagai umat Kristiani, jangan pernah marah kalau agama kita dihina, kalau kepercayaan kita diejek, jangan pernah marah. Kenapa? Tuhan kita aja diolok-olok nggak pernah marah, kita jangan jadi sok tukang belanya Tuhan. Wah, lu berani-beraninya menghina Tuhan gua. Kagak perlu maju nggak. Tuhan aja dihina, justru dia merelakan semuanya itu buat kita. Iya kan? Demi kasih. Dia mencontohkan kasih. Alkitab berkata dia bisa kapan aja memanggil malaikat dan menghancurkan semua yang di depan dia. Tapi dia tidak memilih. Karena dia mengingat kita. Karena dia mengingat kita, dia mau mati untuk kita. That is the true message for Christmas sebenarnya. Yaitu bahwa dia datang bukan hanya untuk sekedar lahir sebagai bayi yang lucu. Iya. Tapi sebagai juru selamat umat manusia. Dia harus mati di kayu salib. Dan ini semua orang harus lihat. Dan bukti-buktinya sudah ada. Iya. Kalau mau kita beberin buktinya sih sebenarnya tinggal di search aja Iya, sebenarnya di YouTube tuh banyak iya. banget gitu bahwa dia pernah hidup, pernah ada dan pernah disalibkan dan pernah mati lalu dia bangkit. Jadi what are we waiting for gitu untuk percaya kepada dia? Iya. Sekarang waktunya ya. Iya. Untuk kita bergantung pada dia dan percaya kepadanya bahwa dialah satu-satunya kasih keselamatan dalam hidup kita. That's it. Itulah Keren arti banget, Natal. Pastor. Keren banget. Itu kayak the whole story of the Bible. Kita lagi barusan ngomong di sini. Walaupun memang banyak banget masih yang lain-lainnya. Tetapi mungkin gini, bagi Pastor sendiri dengan keluarga lah ya di rumah. Apa makna Natal dalam mungkin 2-3 kalimat? For me, untuk aku pribadi, Natal adalah tentang kebersamaan. Karena Natal adalah tentang hubungan. Kita mengingat dulu bahwa Tuhan udah sayang sama kita, sama aku. Dan bagaimana aku menghidupi itu bersama orang-orang paling dekat, istri, anak, keluarga. Habis itu bagaimana aku menghidupi itu bersama teman-teman. Makanya setiap Natal kita selalu ngumpul, makan, ketawa-ketawa. Tapi nggak cuma sampai di situ, karena Tuhan berkata, kasihilah sesamamu, tetanggamu, love your neighbor. Itu bukan ngomongin tentang orang di gerejaku yang duduk di sebelah, bukan. Ini ngomongin tentang orang yang paling jauh. Berarti bagaimana bagaimana kita untuk yang udah percaya, mengasihi orang-orang yang berbeda imannya. Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Natal adalah waktu yang paling tepat untuk menunjukkan kasih Kristus, kebaikannya kepada mereka yang belum pernah mendengar dia. Karena nggak semua orang akan baca Alkitab. Nggak semua orang akan datang ke gereja. Nggak semua orang akan pernah mendengar Injil keselamatan. Tapi mereka akan melihat kehidupan kita. Mereka akan melihat bagaimana kita berbaik hati kepada mereka. Mereka akan selalu ada untuk menerima cinta kasih kita. Itulah makna Natal yang sebenarnya. Menjadi suratan Kristus ya. Iya. Yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Bisa dilihat dan dirasakan. Betul. Iya. 10 kalimat tuh tadi. Luar biasa. Thank you Pastor, thank you untuk sudah berbagi bersama kami di Rema. Senang banget ada di sini. Senang banget bisa ketemu dan sekali lagi kita makan lagi lah. Ada yang lain lagi? Ada. Karena ntar kita Kebaikan. makan siang lagi di sini di Osio. Osio? Ya, ini di Osio Restoran Korea di yang Sedayu City. paling mantap. Makanan Korea yang enak sekali. By the way, pemirsa, sampai ketemu lagi ya. Saya mau makan-makan dulu. Tuhan memberkati dan Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Yap. This is nice.